أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube SMPN 1 Wanayasa. Nah, dalam acara bincang-bincang dengan siswa-siswi berprestasi kali ini, kita kedatangan salah satu siswi berprestasi yang ada di SMPN Wanayasa, yaitu Dea Ahsanuniswah dari kelas 9B. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian, pokoknya ke semuanya, supaya channel SMPN Wanayasa ini semakin berkembang. So, any further ado, let's get started. Assalamualaikum Dea. Waalaikumsalam. Gimana sih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga ya, sama. Aktivitas akhir-akhir ini ngapain sih selain online school gitu? Alhamdulillah aktivitas di rumah, membantu orang tua, kemudian mengerjakan, menghafal nama-nama ilmu gitu, kayak buku-buku sirah, sejarah Nabi dan kayak gitu ya. Kemudian alhamdulillah dia juga dikasih kepercayaan buat menjadi penerima setoran para santri hafalan gitu. Wah, Masya Allah ya guys, produktif sekali. Kalian harus ikutin kegiatan yang produktif kayak dia lah ya gitu. Nah, ngomong-ngomong, prestasi dia di SMPN Wanayasa ini apa sih? Prestasi dia di sini yaitu lomba-lomba tentang keagamaan gitu. Jadi udah tahu kan ya, prestasi dia ini di bidang agama pastinya, terutama di Hafiz ya. Iya. Nah, jadi sekarang ini kita mau kayak bicara santai aja mengenai prestasi kamu gitu. Jadi pertanyaan pertama itu, sejak kapan sih kamu mulai untuk menghafal Al-Quran? Menghafal Al-Quran itu sebenarnya sudah tujuan dia dari kecil. Cuman dia nggak terlalu diseriuskan karena banyak orang-orang bilang hanya orang yang tertentu gitu. Dia merasa down juga. Cuman ketika itu karena orang lain, orang tua juga tahu kekurangan dia itu kekurangan di eksak. Eksak tuh apa sih? Eksak itu seperti pelajaran-pelajaran kayak IPA, jadi kayak pelajaran umum gitu ya. Gitu. Dia kurang di situ, akhirnya orang tua mengarahkan dia untuk ke Quran. Masya Allah. Karena dia juga di situ memiliki kelebihan, dia mempunyai ingatan yang kuat, kemudian gampang menangkap. Oh, jadi gampang nangkap ya, gitu. Jadi pas banget sama yang passion dia kayak minat gitu ya. Ya. Lalu orang tua mengarahkan dia ke pembimbing tahfidz gitu ya, supaya bacaan lebih benar, lebih dimengerti gitu. Dia dipesantrenkan itu waktu kelas 4 SD. Dia pesantrenkan itu untuk mengasah makhraj kayak gitu. Dan dia kelas 4 sampai kelas 5 itu masih dibimbing dalam membaca Al-Quran. Karena dia jujur, dia itu nggak bisa baca Quran. Beneran? Ya, dia nggak bisa baca Quran. Tapi ketika dia udah dimasukin ke suatu yayasan itu, dia jadi bisa pelan-pelan. Nah, waktu kelas 5 semester 2, dia belum bisa dilepas menghafal sendiri, masih dibimbing. Kemudian masuk ke kelas 6, dia udah dilepas sama ustadz itu, udah boleh dilepas, udah boleh menghafal sendiri. Alhamdulillah waktu kelas 6 dia udah menginjak juz 29 waktu itu, karena juz 30 dibimbing sama ustadznya. Wah, Masya Allah sekali. Nah, dari kelas 6 itu mulailah giroh untuk untuk semangat untuk menghafal Al-Quran gitu, karena dia juga ingin menyempurnakan kekurangan, ingin memasangkan mahkota orang tua akhirat. Insya Allah banget ya, cita-cita kita semua pastinya kan ya. Nah, sekarang ke pertanyaan kedua ya. Motivasi kamu untuk menghafal Al-Quran ini apa sih gitu? Terbesarnya gitu. Motivasi dia itu ingin
beda dari orang lain, bahwa manusia juga bisa sukses bukan karena akademik. Oh, jadi bukan ya. Karena dia percaya bahwa diangkatnya derajat manusia itu bukan hanya karena pelajaran-pelajaran sekolah yang tinggi, tapi karena kita dekat dengan Allah. Bener banget sih. Aku juga pikiran sama yang kamu, kalau pinter itu nggak harus di bidang akademik yang kamu tadi bilang kan ya. Nah, jadi sekarang aku mau tanya lagi nih, dalam Al-Quran kamu udah hafal berapa juz? Alhamdulillah di tahun ini dia udah masuk ke 30. Masya Allah ya guys. Kamu kalau menghafal itu sendiri atau ada pembimbingnya? Dalam menghafal itu pertama kali itu dia dibimbing dari mulai pelafalan, dia dibimbing sama ustaz ya, dibimbing. Kemudian dari situ setelah dia diyakinkan sudah boleh dilepas gitu, akhirnya dia berusaha untuk menghafal sendiri, memahami sendiri. Akhirnya dia pulang kan ya, dari pesantren itu dia pulang ke rumah, akhirnya dibimbing sama orang tua. Dan qadarullah juga di rumah saudara punya pesantren, jadi di situ dia bisa mengasah, dan di sana juga ada pembimbingnya juga gitu. Jadi kebantu. Aku mau tanya lagi nih, berapa lama sih kamu bisa sampai hafal 30 juz? Ya sekitar dari kelas 6, berarti 4 tahunan. Ya 4 tahunan ya. 4 tahun. Pasti kan kalau dalam menghafal ada beberapa hambatan gitu. Hambatan-hambatan kamu yang alami gitu apa aja gitu? Hambatan itu bisa disebabkan oleh Quran itu sendiri ya, sebenarnya bukan Quran itu, tapi saya sendirinya. Maksudnya gini, ketika dia pindah ke juz atau ke surah yang lain, itu biasanya suka ada juz yang susah, surahnya tuh susah-susah gitu. Dia suka down, ya Allah gimana ini susah banget, capek, udah suka nyerah gitu. Tapi dia inget, dia punya impian harus bangkit gitu. Tapi kalau di sisi lain juga yang menghambat menghafal tuh kan kita udah masa remaja ya, masa mau dewasa gitu. Ya suka adalah pembentrokan rasa suka gitu ke yang ya udah tahu lah ya. Jadi di situ dia harus bisa memfokuskan bahwa pikiran dia itu kemana gitu, nggak bisa harus kejerumus ke aliran itu. Nah sekarang aku mau tanya lagi nih, tips dan trik agar bisa menghafal Al-Quran yang mungkin berguna juga buat kalian semua yang mau menghafal Al-Quran juga kayak Dea gitu. Apa sih Dea? Trik, tips itu sebenarnya yang pertama itu niat yang bulat gitu, kegigihan, niat. Karena kan menjadi seorang penghafal Al-Quran itu tidak semuanya, jadi hanya orang yang Allah pilih, yang tertentu gitu, yang Allah pilih. Jadi kalau kita ingin menghafal Al-Quran itu jangan dulu down karena gara-gara Allah nggak memilih kita, tapi kita harus selalu berdoa bahwa insya Allah akan memilih kita untuk menjadi seorang penghafal. Kemudian kalau dari tips-tips itu ya niat, kemudian dahului dulu Al-Quran, ya intinya Allah dulu, Allah terus, Allah lagi gitu. Jadi kita semua juga pasti bisa jadi menghafal kayak Dea, asalkan punya tekad yang kuat, juga niat karena Allah. Insya Allah semuanya bakal dimudahin ya. Nah sekarang pesan-pesan buat teman-teman semuanya nih yang nonton apa sih Dek? Pesan-pesan dari dia cukup tetap semangat, tetap husnuzon ke Allah, karena Allah itu akan membantu kita dalam keadaan apapun. Kemudian kalau pesan dia untuk para teman-teman di sana yang ingin menjadi penghafal Quran, ayo tetap lanjut, jangan menyerah walaupun sulit, karena Al-Quran itu mudah dibaca, dihafal, dipahami, direnungi, dan diamalkan. Nah sekarang kan udah di akhir dari bincang-bincang kita kali ini ya. Sebelum menutup ke acara ini, aku mau ngasih challenge nih ke Dea, yaitu lanjutin ayat ya pastinya. Nah jadi sekarang kita mau challenge Dea ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Masya Allah, tenang banget ya kalau denger dia ngaji tuh, enak aja. Nah ini baru pemanasan ya, ada lagi nih selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun zuntiqam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Sekarang surah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم. Wah, Masya Allah ya, kita udah dengar apa sih lantunan ayat dari Dea. Alhamdulillah kita semua bisa menjadi penghafal Al-Quran. Asalkan kita juga punya niat yang kuat, terus niat karena Allah, dan apa ya, segala rintangan yang kita hadapi nanti kalau emang udah niat karena Allah, kita gak bakal merasa kesulitan ya, bakal dimudahkan selalu. Dan pastinya apa ya, jadi menghafal Al-Quran itu gak bakal sia-sia deh, apalagi kan jaminannya surga ya, terus dapat ngasih ke orang tua mahkota, kan Masya Allah banget gitu ya. Nah jadi dalam bincang-bincang kali ini semoga videonya gak monoton dan pastinya bikin motivasi kalian semua, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow Instagram kita berdua ya. Aku @azara_wlny dan @deasanuniswah. Dan pastinya jangan lupa untuk follow Instagram SMPN 1 Wanayasa.